Kebiasaan banget ya Persib Bandung suka kehabisan bensin jika di akhir-akhir kompetisi. Ada juga keputusan-keputusan wasit yang seharusnya kita diskusikan lagi lah ya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, cukup klimaks banget ya Persib Bandung ditahan imbang oleh dua tim yang notabene mereka ada di papan bawah, yaitu oleh Bayangkara di laga sebelumnya dan juga oleh Persita Tangerang sekarang, yang dimana kedua tim ini adalah tim papan bawah. Tapi biasanya tim papan bawah juga suka ngedadak bagus kalau di akhir-akhir kompetisi karena mereka tidak ingin masuk ke dalam zona degradasi, yang dimana ini juga udah di warning sama pelatih Persib sendiri kalau kita harus berhati-hati karena Persita Tangerang akan bermain motivasinya berkali-kali lipat agar tidak masuk ke dalam zona degradasi dan terbukti. Nah, Persib Bandung sebenarnya tampil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak di babak pertama. Karena kita tahu kalau Persib Bandung di era Coach Bojan Hodak ini memiliki sepak bola yang pragmatis, atau mungkin sepak bola modern lah lebih kerennya. Tidak terlalu banyak pegang bola. Saya selalu bahas dan ulang-ulang kata-kata ini setiap membahas Persib Bandung, permainan Persib Bandung, di mana cukup hanya 2-3 sentuhan, 1-2-3 pemain bisa menciptakan peluang dan gol. Itulah Persib Bandung yang sesungguhnya. Itu sebabnya kenapa saya sebut berjalan lancar di babak pertama, walaupun di babak pertama Persib tidak menguasai permainan. Kita lihat bagaimana Persita Tangerang yang lebih mendominasi, mengalirkan bola gitu kan, menguasai permainan. Tapi bukan berarti Persib jelek, bukan. Tapi inilah karakter Persib di era Coach Bojan Hodak gitu. Gak terlalu banyak pegang bola, yang penting 1 kali 2 kali nyerang jadi gol. Itu sebabnya saya sebutkan lancar di babak pertama. Bahkan saya juga memperkirakan kalau Persib Bandung akan menambah gol di babak kedua. Tapi nyatanya di babak kedua Persita Tangerang seperti tersengat. Mungkin nothing tulus ya, mau apa lagi gitu kan. Karena kan kalau bermain terbuka biasanya konsekuensinya ada 2. Yang pertama bisa menang menciptakan banyak gol. Yang kedua bisa kebobolan karena terlalu terbuka pertahanan, karena terlalu bermain lebih menyerang. Dan sekarang nothing tulus, mau apa lagi gitu, mau bermain hati-hati juga tetap kalah karena udah kalah 2-0. Jadi Persita mungkin memutuskan untuk habis-habisan brutal menyerang, dan itu terbukti. Persib justru kebobolan 2 gol di babak kedua sebelum akhirnya menjadi skor 3-3 ya. Sebelum ke situ saya mau bahas dulu tentang wasit. Saya yakin akan ada perbincangan masalah wasit. Apakah wasit ini melakukan keputusan yang benar atau salah? Dan saya mungkin akan kerucutkan aja pembahasan wasit ini di 2 keputusan, di mana gol kedua Persita Tangerang di titik putih dan gol 3 Persita Tangerang. Nah, untuk gol kedua Persita Tangerang di titik putih, di mana waktu itu Ahmad Irianto ya dengan Rontini melakukan duel. Ini tuh sebenarnya kalau menurut saya duel yang bisa dibilang cukup wajar di dalam sepak bola, apalagi dalam keadaan bola servis atau bola mati. Menurut saya ini cukup wajar karena tidak ada terlalu yang bagaimana gitu kan. Tapi mungkin perspektif wasit, karena ini udah diputuskan, jadi saya ingin melihat dari perspektif wasit ya. Karena ini udah diputuskan, mungkin karena ada niatan dari Ahmad Irianto mau memukul Rontini. Walaupun tidak ada pukulan, sekali lagi saya harus ulangi, tidak ada pukulan. Tapi mungkin dari gestur tubuh dan raut wajah Ahmad Irianto seperti ingin mencelakai Rontini dengan memukul. Jadi niat itulah yang mungkin dilihat oleh wasit, diputuskan pelanggaran dan mendapatkan penalti. Nah, yang kedua, di mana gol ketiganya Persita Tangerang. Nah, terlihat juga setelah gol Nick Kuiper melakukan semacam protes kepada wasit karena dianggap pelanggaran. Jadi jika dilihat lagi dari reply, itu tuh di mana duelnya antara Markok dengan salah satu pemain Persita Tangerang antara kepala dan kaki. Jadi kepalanya Markok dengan kakinya pemain Persita Tangerang. Lagi-lagi, jika seandainya kaki terlalu tinggi mendekati kepala itu pasti pelanggaran. Walaupun tidak kena secara langsung pun itu udah pasti pelanggaran. Cuman mungkin karena sekali lagi ini keputusannya sudah terjadi, wasit melihat dari sisi lain, karena bolanya itu kan rendah ya. Jika dilihat teman-teman reply-nya lagi, bola servisnya itu rendah. Jadi bola rendah yang dimana itu masuk ke dalam kekuasaan kaki untuk menendang. Sekali lagi ya, ini harus dipahami dikit-dikit biar tidak ada kesalahan.
Sekali lagi saya ingin mengatakan mungkin dari perspektif wasit karena bolanya rendah, yang dimana itu tuh wilayahnya si kaki. Tapi kalau di bola rendah ada kepala, berarti kepala yang turun dong. Ya, jadi mungkin disitulah nggak masuk pelanggarannya. Walaupun saya pun secara detail nggak tahu, karena jujur saja kalau untuk pengetahuan wasit ya wasit yang lebih tahu gitu. Apalagi yang di atas, yang di lapangan wasit yang lebih jeli melihat seperti apa. Ini hanya perkiraan saya. Tapi jika seandainya bolanya tinggi crossingnya, misalkan di sini nih, dekat ke kepala yang bisa di heading, tapi justru ada kaki, otomatis si kaki yang tinggi mendekati kepala, itu pelanggaran. Jadi mungkin keputusan wasit melihat dari sisi itu, mungkin teman-teman. Nah, tapi intinya bagi saya ini sebuah kerugian bagi Persib Bandung. Yang pertama kerugian karena Persib, kalau saya nggak salah sekarang belum aman, ada di Champion Series di 4 besar, karena kehilangan 4 poin mungkin totalnya, yaitu imbang dari Bayangkara dan imbang melawan Persita, yang dimana ini agak klimaks karena dua tim ini adalah tim papan bawah yang seharusnya tim sesuperior Persib dan juga tim yang ada di runner up sekarang begitu mudah untuk bisa mengalahkan tim-tim papan bawah. Walaupun ya inilah sepak bola, semua bisa terjadi di atas lapangan. Persib mungkin terlalu enak, terlalu nyaman sehingga dia akhirnya kecolongan oleh Persita Tangerang yang memiliki motivasi lebih untuk menang karena sekarang mereka ada di zona degradasi, sehingga motivasinya maksud saya bukan di zona degradasi, bisa masuk ke zona degradasi dan bisa terdegradasi ke Liga 2. Udah adanya teman-teman. Mungkin kita bahas dulu seperti itu dulu lah ya tentang Persib Bandung, dan di lain waktu kita akan bahas lagi karena udah azan. Dan jangan lupa juga sholat maghrib bagi teman-teman yang muslim. Assalamualaikum.